I'll never slow up, no I don't take shit, I got no love. Semifinal. Satu-satu dulu kita persiapkan dengan baik. Kita tidak tahu siapa lawan kita. Penyerang ganas ini dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia untuk FIFA Matchday September 2023. Sosok penyerang yang dimaksud adalah bomber PSS Sleman, Ricky Cawor. Penyerang kelahiran Merauke pada 26 Januari 1998 merupakan satu-satunya pemain lokal yang menembus 10 besar klasemen top skor sementara Liga 1 2023-2024 dengan koleksi 2 gol. Ex-penyerang Persija Jakarta ini hanya terpaut 1 bola dari top skor sementara Liga 1 2023-2024 yang diisi 4 nama berbeda. Sebanyak 4 nama berbeda yang dimaksud adalah Gustavo Almeida dos Santos dari Arema FC, Mateus Pato dari Borneo FC, Bruno Moreira dari Persebaya Surabaya, dan Mitsuru Maruoka dari Rans Nusantara FC. Berkat gol-gol dari Ricky Cawor, skuad Elang Jawa julukan PSS Sleman bertengger di posisi 7 klasemen Liga 1 2023 hingga 2024 dengan koleksi 4 poin. PSS Sleman tercatat menang 1-0 atas Bali United dan bermain 2-2 kontra Persis Solo. Dalam 2 laga tersebut, Ricky Cawor masing-masing mencetak 1 gol. Sekarang yang jadi pertanyaan, akankah Ricky Cawor dipanggil Shin Tae-yong untuk FIFA Matchday September 2023? Peluang itu ada, asalkan top skor PON Papua 2021 ini melanjutkan ketajamannya di Liga 1 2023-2024. Ia harus membuktikan lebih baik ketimbang 2 penyerang timnas Indonesia di FIFA Matchday Juni 2023, Dendi Sulistiawan dari Bayangkara FC, dan Dimas Drajat dari Persikabo. 2 penyerang ini belum mencetak gol di Liga 1 2023-2024. Mereka bahkan kalah dari top skor SEA Games 2023 yang tidak dibawa ke FIFA Matchday Juni 2023, Ramadan Sananta dari Persis Solo, yang sudah mencetak 1 gol di Liga 1 2023-2024. Di sisi lain, tak biasa Shin Tae-yong saat mendengar media Vietnam ejek skuad Garuda sebagai yang terlemah di Piala Asia 2023 menarik untuk diulas. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia kembali harus berhadapan dengan timnas Vietnam di ajang Piala Asia 2023 nanti. Skuad Garuda dan Vietnam ini tergabung bersama di dalam grup D bersama dengan Jepang dan juga Irak. Bergabungnya Indonesia dan Vietnam dalam satu grup membuat salah satu media Vietnam, Tetao 247 menilai jika target Indonesia untuk lolos babak fase grup terlalu tinggi. Bahkan untuk mencapainya, Indonesia sampai harus menaturalisasi pemain. Selain itu, media tersebut juga menilai jika Indonesia adalah tim terlemah di grup ini dan menilai jika Indonesia nantinya akan menjadi lumbung gol untuk lawannya. Jika menilik catatan di atas kertas, rilis dari Tetao 247 bukanlah tanpa dasar. Secara ranking Indonesia memang masih kalah jauh dari saingannya di grup. Dilansir dari laman resmi FIFA, Kamis, 13 Juli 2023, Indonesia kini berada di peringkat 150. Sedangkan Jepang berada di peringkat 20, Irak di peringkat 70, dan Vietnam di peringkat 95. Namun, untuk membalas hal tersebut, Shin Tae-yong sudah mengantisipasi ejekan yang datang. Tepat setelah drawing, pelatih asal Korea Selatan itu telah menyebut jika grup D adalah grup berat yang harus Indonesia hadapi. Shin Tae-yong juga menilai jika peluang untuk lolos dari babak fase grup masih 50-50. Grup kami tidak mudah, pastinya. Saya akan mengatakan peluang kami untuk lolos ke babak sistem gugur adalah sekitar 50%, tetapi saya memiliki kepercayaan yang besar pada tim saya, ujar Shin Tae-yong dilansir dari laman resmi AFC, Kamis, 13 Juli 2023. Saya akan mengatakan bahwa menghadapi rival yang akrab seperti Vietnam dan Jepang jelas merupakan poin plus. Jadi selama kami mempersiapkan diri dengan baik, saya yakin kami bisa menampilkan performa yang sangat kuat melawan mereka. Kami adalah tim peringkat terendah di antara semua peserta. Oleh karena itu, setiap pertandingan bagi kami akan menantang tetapi kami akan berjuang sampai akhir. Saya akan terus memotivasi anak buah saya sehingga mereka dapat memberikan yang terbaik di setiap pertandingan dalam kompetisi, tutup Shin Tae-yong. Gelaran Piala Asia sendiri akan mulai digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 mendatang. Dijadwalkan, Indonesia akan berhadapan dengan Irak di laga perdana pada 15 Januari,
Vietnam pada 19 Januari, dan Jepang pada 24 Januari 2024. Pemain keturunan Indonesia, Tijani Rajers dikabarkan sudah sepakat dengan AC Milan. Hal ini membuktikan ia menjadi salah satu sosok tepat bagi Shin Tae-yong untuk membela skuad Garuda. Melansir dari laporan Fabrizio Romano, Tijani Rajers sudah sepakat dengan AC Milan. Kesepakatan lisan telah terjadi antara Rossoneri dengan AS Alkmaar. Tijani Rajers ke AC Milan, here we go. Kesepakatan dengan AS setelah 20 juta euro plus biaya tambahan sudah dikirim awal pekan ini, tulis Fabrizio Romano. Sepakat, pemain hanya menginginkan Milan. Tes medis dijadwalkan pada awal minggu depan, imbuh pakar transfer tersebut. Adapun Tijani Rajers memang hangat dirumorkan untuk dinaturalisasi. Sebab, ia termasuk grade A berkat kualitasnya yang mumpuni. Shin Tae-yong dan PSSI sendiri memang mencari pemain keturunan berkualitas untuk menambah kekuatan timnas Indonesia jelang Piala Asia 2023. Nah, Tijani yang punya darah Indonesia masuk dalam kualifikasi pemain. Adapun darah Indonesia yang mengalir di tubuh pemain berusia 24 tahun itu didapatkan dari sang ibu yang merupakan orang Maluku. Namun sayang, sebelumnya Tijani sendiri dikabarkan menolak untuk menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Terlebih kini karirnya yang semakin menanjak dan segera merapat ke AC Milan membuat Tijani punya peluang menembus skuad Belanda. Hal itu bisa menyulitkan PSSI jika ingin menaturalisasi sang pemain. Di sisi lain, jebolan program Garuda Select yang juga mengikuti seleksi timnas Indonesia U17 untuk berlaga di Piala Dunia U17 2023 mendatang. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia U17 akan berpartisipasi di Piala Dunia U17 2023 yang dijadwalkan akan digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Tim berjuluk skuad Garuda Asia ini berhak tampil di ajang kelas dunia itu setelah Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah oleh FIFA untuk menggantikan Peru. Karena ditunjuk hanya beberapa bulan jelang turnamen digelar, timnas Indonesia U17 pun langsung bergegas mempersiapkan diri untuk bertarung di Piala Dunia U17 2023. Persiapan pun telah dilakukan dengan memanggil para pemain untuk menjalani pemusatan latihan sekaligus seleksi di timnas Indonesia U17. Dari banyaknya pemain yang dipanggil, beberapa pemain keturunan yang berkarier di luar negeri pun turut dipanggil oleh PSSI. Selain itu, ada pula pemain-pemain jebolan program Garuda Select yang juga disertakan dalam seleksi timnas Indonesia U17. Siapa saja para pemain jebolan Garuda Select yang ikut seleksi timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023? Pelatih timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, patut mempertimbangkan beberapa nama pemain dari skuad senior untuk memperkuat Garuda Muda di kejuaraan Piala AFF U23 2023. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memang telah menunjuk Shin Tae-yong untuk mengasuh timnas Indonesia U23. Sebelumnya, skuad Garuda Muda dinahodai Indra Syafri, terutama pada SEA Games 2023. Sejumlah nama pemain yang sudah terbiasa membantu Shin Tae-yong di timnas Indonesia tentu bisa jadi opsi untuk memperkuat skuad Garuda Muda di Piala AFF U23 2023. Pemain senior yang bisa dibawa Shin Tae-yong untuk bergabung di timnas Indonesia U23 pada Piala AFF U23 2023. Salah satu gelandang timnas Indonesia yang masih memenuhi syarat untuk memperkuat timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2023 ialah Ivar Jenner. Dia baru saja mencatat debut pada laga melawan Palestina di FIFA Matchday. Saat ini, Ivar Jenner sudah mendapat kesempatan bermain bersama tim senior FC Utrecht. Dia menjadi starter saat timnya menang 6-0 pada laga uji coba. Pemain berusia 19 tahun itu terus memperlihatkan perkembangan positif. Selain Ivar Jenner, pemain muda keturunan Indonesia Belanda lainnya yang patut dipertimbangkan Shin Tae-yong untuk tampil bersama timnas Indonesia U23 ialah Rafael Struijk. Rafael juga tampil impresif pada laga pramusimnya bersama tim senior ADO Den Haag. Dia mencetak 1 gol ketika timnya menang 4-0. Rafael jelas bakal menjadi amunisi penting untuk melibas lawan-lawannya di Piala AFF U23 2023. Sektor pertahanan timnas Indonesia U23 bakal lebih kokoh apabila Shin Tae-yong memanggil pemain andalannya, Elkan Bagot.
Bek berusia 20 tahun ini sudah sering jadi andalan di skuad senior.